Saya teringat akan seseorang yang dulu pernah mengatakan bahwa cara menikmati sepi itu berada di dalam kamar, lalu mematikan lampu, nyalakan lilin, dinyanyikanlah nyanyian kudus. Katanya itu cara menikmati sepi. Mungkin sekarang saya akan menikmati sepi, tapi dengan cara berbeda. Saya akan membacakan tulisan-tulisan karya-karya luar biasa dari Khalil Gibran. Mungkin kita baca yang ini saja. Derita jiwa yang kelebihan buah. Jiwaku syarat dengan buah-buahnya. Jadi adakah orang sana yang sangat ingin memanennya dan memakannya dan dikenyangkannya? Tidakkah ada orang di antara kalian yang telah berpuasa? Jiwaku terhenyak di bawah beban biji emas dan perak. Adakah di antara kalian yang akan mengisi kantong-kantongnya dan meringankan bebanku? Jiwaku berkelimpahan dengan anggur segala zaman. Adakah di sana orang haus yang akan menuang dan minum dan memuaskan dahaganya? Di sana berdiri seseorang di tengah jalan, menyodorkan kepala orang-orang yang lewat segenggam permata, berseru kepada mereka, "Lihat, berbelas hatilah dan ambil ini dari aku. Kasihanilah dan bebaskan aku dari yang aku punya." Orang itu terus saja berjalan, tidak memedulikan sedikit pun. Ya, ingin sekali dia menjadi seorang pengemis, memohon dan mengacungkan tangannya yang gemetar ke arah para pejalan kaki, dan menariknya kembali kosong dan gemetaran. Ingin benar dia duduk di sana sebagai orang buta, dan orang-orang melewatinya tanpa peduli. Para puncak-puncak putih yang belum pernah diinjak orang dan kaki-kaki gunung. Dia menyalakan unggunnya, menunggu tamu-tamunya setiap malam, dan mengirim para pelayannya untuk mengawasi jalan-jalan, berharap mereka akan membawa seorang tamu kepadanya yang bisa dijamunya makan dan penghormatan. Tetapi jalan-jalan itu ternyata sepi. Tidak ada yang mampir dan memakan suguhan gratis, dan tidak ada yang datang mengharapkan hadiah-hadiah daripadanya. Alangkah inginnya dia menjadi pakir yang terbuang. Alangkah inginnya dia menjadi seorang gelandangan tunawisma mengembara berkeliling, dengan tongkat di tangan dan mangkuk peminta-minta tergantung di pinggangnya. Dan ketika malam tiba, dia berkumpul di kelok-kelok lorong bersama teman-temannya sesama penganggur dan gelandangan. Dan dia duduk di samping mereka dan berbagi roti amal orang. Ada seorang putri Raja Agung yang terbang dari jangnya, warna ungu dan biru, menghiasi dirinya dengan mutiara dan safir, menyemprotkan parfum ke rambutnya, dan mengolesi jari-jarinya dengan air amri. Kemudian dia berjalan di tamannya, dan tetesan embun membasahi tepian jubahnya. Dalam keheningan malam, putri Raja Agung itu berjalan di tamannya, mencari kekasihnya. Tetapi tidak seorang pun di seluruh kerajaan ayahnya mencintai dia. Alangkah inginnya dia menjadi putri petani, menggembala domba-domba ayahnya di lembah-lembah dan pulang di malam hari ke gubuknya. Kakinya berdebu akibat kerjanya yang keras. Bau kebun anggur mengambang pada lipatan-lipatan pakaiannya. Kemudian, ketika malam tiba dan seluruh keluarga telah tertidur, ia akan menyelinap pergi ke tempat kekasihnya sedang menunggu. Alangkah inginnya dia menjadi seorang suster dalam biara. Hatinya dihangatkan dupa, wanginya diterbangkan angin kemana-mana. Jiwanya akan menyalakan sebatang lilin, dan udara akan menyebarkan cahaya hatinya. Dia akan berlutut dalam doa,
dan bayangan-bayangan dari yang tak tampak akan membawa doanya ke perbendaharaan waktu, di mana doa para pemuja disimpan di samping api-api para pecinta dan kecemasan-kecemasan para petapa. Alangkah inginnya dia menjadi seorang tua yang letih, duduk menjemur diri dengan teman semasa muda, karena hal itu akan lebih baik ketimbang menjadi putri Raja Agung yang kerjanya tidak memiliki kekasih untuk memakan hatinya layaknya roti dan meminum darahnya layaknya anggur. Jiwaku syarat dengan buah-buahnya. Adakah orang di bumi yang sangat ingin memanennya, memakannya, dan dikenyangkannya? Jiwaku berkelimpahan dengan anggurnya. Adakah orang haus yang akan menuang dan meminum dan memuaskan dahaganya? Alangkah inginnya aku menjadi pohon yang tidak pernah berbunga, yang tidak pernah berbuah, karena sakitnya melahirkan itu lebih pahit ketimbang kesedihan kemandulan dan siksaan-siksaan orang-orang kaya dengan kekayaan yang membawa kecemasan yang lebih besar ketimbang yang diderita oleh seorang miskin yang tidak memiliki makanan. Alangkah inginnya aku menjadi sumur kering dan orang-orang melempari aku dengan batu-batu, karena hal itu akan lebih menyenangkan ketimbang menjadi sumber yang memancarkan air yang dilewati saja oleh para musafir, karena mereka tidak sudi meminum airnya. Alangkah inginnya aku menjadi tongkat remuk, diinjak-injak oleh kaki-kaki, karena hal itu akan lebih baik ketimbang menjadi sebuah lira dengan dawai-dawai perak di rumah musisi agung yang telah kehilangan semua jarinya dan keluarganya. Ini yang paling saya suka. Kulit menyembunyikan isi. Berhubung di sini sudah malam dan tidak bisa teriak-teriak, saya baca dengan cara sederhana saja. Lagian saya tidak bisa membaca dengan baik. Kulit menyembunyikan isi. Aku tidak akan menjadi sehat dengan meminum secangkir kepahitan kecuali aku menemukan madu sebagai endapannya. Aku tidak akan selamat melintasi jalan sempit kecuali aku bisa mencapai padang rumput hijau di seberangnya. Aku tidak akan rela kehilangan seorang teman dalam kabut surga begitu aku menemukan dia dalam kejernihan fajar. Berapa banyak waktu mesti kutahan menanggungkan sakit, tapi ketika aku membuka kerudung itu, aku melihat kesakitan telah berubah menjadi kesenangan, dan yang melepuh telah berubah menjadi kesejukan dan kedamaian. Berapa banyak waktu harus kujalani bersama sahabatku di dunia yang serba permukaan ini, bersungut-sungut sendiri menyesali ketololan dan kebodohannya. Tapi aku tidak juga sampai ke dunia penuh kedalaman itu sampai aku menyadari sendiri bahwa aku telah menjadi tiram lalim dan temakulah yang menjadi arif lagi bijak. Berapa lama aku mesti linglung karena tua kedirianku, seraya beranggapan bahwa aku dan temanku bagaikan domba dengan serigala, sampai aku mendusin dari mabuk lalu tersadar bahwa aku dan dia adalah sama-sama manusia. Kita semua, wahai manusia, terperangkap dalam penampilan luar situasi kita, tertutupi dari hakikat tak tampak dalam kenyataan ini. Perutnya terjerembab jatuh. Kalau ia melangkah lambat, kita menyebutnya orang tua yang pikun. Kalau ia gagap bicara, kita menyebutnya bisu. Dan kalau ia mengeluh, kita menyebutnya mulai sakaratul maut. Kita semua tergila-gila pada paham bahwa kejelasan terdapat pada aku, sedang kepura-puraan terdapat pada kamu. Karena itu kita tidak mau merasakan apa yang oleh jiwa dibisikkan kepada aku,
dan apa yang tersembunyi yang terdapat pada kamu. Apa yang sesungguhnya sedang kita lakukan ketika keangkuhan membuat kita berpaling dari kebenaran yang terpampang di tengah-tengah kita? Aku berkata kepadamu, walau mungkin kata-kataku adalah topeng yang menyelubungi wajah sejatiku. Aku berkata kepadamu dan kepada jiwaku sendiri, bahwa apa yang tampak di mata kita tak lain dari kabut yang menyembunyikan dari kita hal-hal yang harus kita cerna dengan kedalaman. Apa yang kita dengar dengan telinga kita hanyalah suara riuh yang mengubah apa yang mestinya kita cermati dengan pendengaran hati. Jika kita menyaksikan seorang polisi menggandeng seseorang melangkah ke bui, kita harus menahan diri menyebut salah satunya penjahat. Jika kita melihat seseorang terpecik darahnya sendiri, sementara di dekatnya ada seorang yang tangannya bernoda merah, kita jangan sampai tergesa menuduh yang satu pembunuh dan satunya lagi korban. Jika kita mendengar seseorang bernyanyi dan yang satu memandunya, kita harus bersabar dulu sebelum memutuskan siapa menghibur siapa. Maka itu, saudaraku, jangan sampai kita membuat kesimpulan tentang seseorang hanya dengan melihat penampilan luarnya. Dan jangan mengambil satu atau sejumlah perkataannya untuk merumuskan bagaimana diri terdalamnya. Di balik kehadiran orang yang engkau anggap bodoh, hanya karena ia kurang pandai atau bicara tanpa nada, ada banyak hikmah kesadaran yang membimbingmu ke kearifan. Dan di sana tersembunyilah hati mandah bagaikan lambaian keinsaf. Di balik kehadiran orang yang engkau pandang rendah, karena sosoknya yang buruk atau hidupnya yang nista, ada banyak hikmah karunia dari surga yang menjadi embusan napas Tuhan. Engkau mungkin mengunjungi istana dan gubuk pada hari yang sama, menyisakan rasa takjub pada yang pertama dan rasa kasihan pada lainnya. Tapi jika saja engkau dapat menembus rajutan penampilan dengan wawasanmu, niscaya ketakjubanmu akan surut berganti menjadi rasa sesal, sedangkan rasa kasihanmu akan berubah menjadi pujian. Engkau mungkin akan berpapasan dengan dua orang pria di antara waktu pagi dan malammu. Yang pertama berbicara padamu dengan riuh angin ribut, dengan sosok menggetarkan yang bersikap gagah perkasa, sedangkan yang kedua mengajakmu berbicara dengan gagap, penuh sungkan, dengan suara gemetar dan kalimat berpatah-patah. Pada yang pertama engkau melihat keberanian serta ketetapan hati, dan pada orang kedua terlihat kelemahan dan ketidakberdayaan. Tapi seandainya kau lihat mereka pada suatu waktu, di saat kemalangan menghadang, atau datang panggilan jihad demi mempertahankan keyakinan, maka engkau akan tahu bahwa kekasaran yang tak tahu adat bukan berarti keberanian, dan sikap santun pemalu tidak terlalu berarti pengecut. Kalau suatu kali engkau melongok keluar jendela dan melihat di antara para pejalan kaki ada seorang biarawati melangkah ke kanan dan seorang pelacur melangkah ke kiri, maka engkau akan bergumam seketika, betapa mulia yang satu dan betapa hinanya satu lagi. Namun jika engkau pejamkan matamu dan mendengarkan barang sejenak, engkau akan mendengar suara bisikan yang mengalun dari angkasa. Yang seorang mencariku lewat doa-doanya, yang satunya lagi memohon kepadaku melalui deritanya, dan pada tiap-tiap jiwanya terdapat bayangan dari jiwaku. Engkau mengembara di bumi mencari-cari apa yang disebut kemajuan dan peradaban. Engkau masuki kota pencakar langit dengan bangunan umum nan megah di jalan-jalan raya yang lebar lempang. Orang-orang berlalu lalang kian kemari. Terowongan yang ini menembus bumi dan yang satu lagi menjulang ke langit. Yang satu tak terlindung dari petir, yang satu lagi melakukan riset atmosfer. Semuanya mengenakan busana dari penjahit ternama dengan desain yang unik.
seolah tengah mengikuti festival atau perayaan. Setelah beberapa hari engkau pun sampai ke kota lain dengan pondok-pondok sederhana di jalan-jalan sempit yang ketika datang banjir musim penghujan, semuanya akan berubah menjadi seperti pulau lempung dikitari lautan keruh. Selama musim kemarau, jalan-jalan itu pun akan bersalin rupa lagi menjadi kepulauan abu. Penduduknya pun mesti menyesuaikan diri. Mereka bertahan di antara hidup alami dan kesederhanaan, layaknya tali terentang di antara simpul taktik di haluan kapal. Mereka berjalan perlahan, bekerja asal-asalan, dan memandangmu seolah di belakang pupil matanya terdapat mata yang lain lagi, menatapmu dari kejauhan yang sayup-sayup. Kau tinggalkan kota ini penuh benci dan jijik, seraya bergumam. Perbedaan antara kedua kota itu bagaikan perbedaan antara hidup dan mati. Kota pertama memiliki semua kekuatan dan perkembangan. Yang kedua menyimpan segala kelemahan dan kemelaratan yang papa. Kota pertama memiliki kecerahan musim semi dan musim panas. Yang kedua menyimpan kemuraman musim dingin dan musim gugur. Kota pertama dengan kegemilangannya bagaikan seorang anak muda yang tengah berdansa di taman. Kota kedua memperlihatkan kerentanan dari sebuah barang lapuk di tengah abu. Betapapun juga, andaikan mata dapat melihat cahaya Tuhan di atas kedua kota itu, maka mereka akan melihat kota-kota itu seperti pohon sejenis yang tumbuh di kebun yang sama. Pandangan jernih pun akan engkau peroleh, yang menjelaskan kesejatian masing-masing pohon. Yang tampak maju dan berkembang pesat sesungguhnya cuma akan sekejap saja berlangsung, bagaikan umur gelembung sabun. Dan yang engkau lihat lemah tidak seperti yang satunya itu, pada hakikatnya justru akan bertahan. Janganlah mengira kehidupan itu ada di permukaan segenap hal ihwal. Ia sepenuhnya tersembunyi. Dan dunia yang tampak itu sesungguhnya sekadar kulit, bukannya isi. Manusia diperhitungkan bukanlah berdasarkan tampangnya, melainkan hatinya. Demikian juga halnya agama, yang tidak diperhitungkan berdasar manifestasi luarnya, seperti bangunannya, ritualnya, atau tradisi-tradisinya, melainkan terletak pada jiwa-jiwa yang berlabuh padanya dan pada tujuan jiwa yang dibentuknya. Hakikat seni bukanlah tinggi rendah nada lagu, bunyi kata dalam kidung pujian, atau pada garis dan terletak pada jeda getar dengan senyap antara nada tinggi dan rendah. Ia terletak pada perasaan yang terhanyut saat engkau mendengarkan kidung pujian, terletak pada perasaan yang mengendap tegang, sepi, dan sendiri dalam jiwa sang penyair. Ia terletak dalam ilham lukisan yang tercerap olehmu sementara engkau menatapnya, yang membawamu melambung terbuai, bahkan hingga melebihi keelokannya. Bukan, saudaraku, bukan. Siang dan malam bukanlah apa yang ditampakkan di luarnya. Aku yang menyusuri kemegahan siang dan malam, dengan ini mengaku bahwa aku bukanlah kata-kata yang aku nyatakan di hadapanmu, kecuali sepanjang kata-kata itu menyampaikan sesuatu dari lubuk hati yang terdalam. Maka jangan mengiraku bodoh sebelum engkau memeriksa esensi yang tersembunyi, atau menganggapku jenius sebelum engkau melanjangi hakikat diri. Jangan pula menilai seorang tamak yang pelit sebelum engkau memeriksa hatiku, atau ia seorang kesatria yang murah hati sebelum engkau melihat apa yang membuatku menjadi satria dan pemurah. Jangan menyebutku seorang penyayang sampai cintaku mewujudkan dirinya kepadamu sebagai cahaya dan api yang memancarkannya. Dan jangan pula menyebutku seorang periang sampai engkau menyentuh luka hatiku yang berdarah pedih.
Dan ini selanjutnya adalah dari Sapardi Djoko Damono. Saya akan bacakan dalam doaku. Dalam doaku subuh ini, kau menjelma langit yang semalaman tak memejamkan mata, yang meluas bening siap menerima cahaya pertama, yang melengkung hening karena akan menerima suara-suara. Ketika matahari mengambang tenang di atas kepala, dalam doaku kau menjelma pucuk-pucuk cemara yang hijau senantiasa, yang tak henti-hentinya mengajakkan pertanyaan muskil kepada angin yang mendesau entah dari mana. Dalam doaku sore ini kau menjelma seekor burung gereja yang mengibas-ngibaskan bulunya dalam gerimis, yang hinggap di ranting dan menggugurkan bulu-bulu bunga jambu, yang tiba-tiba gelisah dan terbang lalu hinggap di dahan mangga itu. Maghrib ini dalam doaku, kau menjelma angin yang turun sangat perlahan dari nun di sana, bersijingkat di jalan kecil itu, menyusup di celah-celah jendela dan pintu, dan menyentuh-nyentuhkan pipi dan bibirnya di rambut, dahi, dan bulu-bulu mataku. Dalam doa malamku, kau menjelma denyut jantungku, yang dengan sabar bersitahan terhadap rasa sakit yang entah batasnya, yang setia mengusut rahasia demi rahasia, yang tak putus-putusnya bernyanyi bagi kehidupanku. Aku mencintaimu, itu sebabnya aku takkan pernah selesai mendoakan keselamatanmu. Dan ini adalah 3 lembar kartu pos. Soalnya kau tak pernah tegas menjelaskan keadaanmu, tak pernah tegas mengakui bahwa harus menyelesaikan perkaramu denganku. Suratmu dulu itu entah di mana, tidak di antara bintang-bintang, tidak di celah awan, tidak di sela-sela sayap malaikat. Masih kuingat benar, alamatku kau tulis dengan sangat tergesa. Kubayangkan tanganmu gemetar, tanda bahwa ada yang ingin lekas-lekas kau sampaikan padaku. Kau di mana kini? Sebenarnya saja, pernahkah kau tulis surat itu? Pernahkah sekujur tubuhmu mendadak dingin ketika kau lihat bayang-bayangku yang tertinggal di kamarmu? Mungkin aku keliru, mungkin selama ini kau tak pernah merasa memelihara hubungan denganku, tak pernah ingat akan percakapan kita yang panjang perihal topeng yang tergantung di dinding itu. Bagaimanapun aku ingin tahu di mana kau kini. Anakmu yang tinggal itu menulis surat, katanya antara lain, alamatmu kudapati di tong sampah. Di antara surat-surat yang dibuang ayah, hanya sekali ia pernah menyebut-nyebut namamu, yakni ketika aku meraung karena dihalanginya mengenakan topeng yang rupanya ia ingin mengajakku bercakap tentang mengapa aku sengaja memberimu hadiah topeng di hari ulang tahunmu dulu itu. Siasatnya pasti siasatmu juga, menatap tajam sambil menuduh bahwa kun payakunku sia-sia belaka. Tentang seorang penjaga kubur yang mati. Bumi tak pernah membeda-bedakan. Seperti ibu yang baik, diterimanya kembali anak-anaknya yang terkucil dan membusuk, seperti halnya bangkai binatang. Pada suatu hari seorang raja atau jenderal atau pedagang atau klerek sama saja. Dan kalau hari ini si penjaga kubur, tak ada bedanya. Ia seorang tua yang acuh tak acuh kepada bumi, dirinya. Toh, akhirnya semua membusuk dan lenyap. Yang mati tanpa genderang, si penjaga kubur ini,
pernah berpikir, apakah balasan bagi jasaku kepada bumi yang telah kupelihara dengan baik? Barangkali sebuah sorga atau ampunan bagi dusta-dusta masa mudanya. Tapi sorga belum pernah terkubur dalam tanah. Dan bumi tak pernah membeda-bedakan, tak pernah menolak atau menanti, tak akan pernah membuat janji dengan langit.